Nah, pada materi ini kita akan mempelajari sedikit terkait statistik non-parametrik, tetapi tidak seluruhnya kita jelaskan, saya hanya fokus ke satu analisis saja. Analisis non-parametrik ini ada beberapa pengujian, ada uji chi kuadrat hingga sampai dengan regresi logistik, tergantung dengan data yang digunakan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan regresi logistik. Jadi kalau yang sisanya sebenarnya sudah banyak tutorial ataupun penjelasan-penjelasan terkait pengujian tersebut. Nah, kita langsung masuk ke regresi logistik. Nah, ini adalah pengujian regresi logistik. Nah, pengujian regresi logistik ini pada umumnya itu digunakan kalau Y-nya atau variabel dependent-nya itu adalah variabel dummy atau 1, 0, 1, 0 itu adalah variabel dummy. Kita ambil contoh. Di sini ada penelitian, di sini ada 2X dan 1Y, di mana Y-nya adalah opini audit. Ini kita kenal dengan variabel dependent atau variabel terikat. Nah, dalam opini audit ini adalah ilmu akuntansi, di mana opini audit ini terbagi menjadi 5 jenis opini. Ada yang namanya wajar tanpa pengecualian, ada juga opini yang lain wajar dengan pengecualian, dan lain sebagainya. Jadi anggap saja kita sedang melakukan penelitian, di mana kita akan kasih kode 1 kalau opininya wajar tanpa pengecualian. Jadi opini kita kenal dengan WTP. Jadi kalau dia opini suatu perusahaan ditandakan WTP, kita kasih 1. Kalau yang lain selain WTP, kita kasih kode 0. Maka dari itulah perusahaan hanya ada 2 pilihan. Kalau dia dapat WTP dikasih angka 1, sedangkan kalau selain WTP kita kasih angka 0. Jadi hanya ada 2 angka di dalam variabel ini. Berbeda kalau kita sedang meneliti kepuasan, di mana ada nilainya semakin tinggi, bisa saja kita kasih nilai 10, 11, 12, dan seterusnya. Intinya angkanya beragam. Tetapi kalau kita kenal dengan variabel dummy, dummy variabel, kita kenalnya hanya 2 angka, 1 dan 0. WTP 1, selain WTP 0. Ini kalau statusnya opini. Masih banyak variabel lain yang bisa kita berikan variabel dummy atau 1, 0, 1, 0. Nah, kalau Y-nya menggunakan variabel dummy, disitulah kita akan menggunakan uji regresi logistik. Nah, jadi secara singkatnya seperti itu. Nah, untuk penggunaannya, di sini sudah ada tata caranya. Kalau datanya sudah ada, kita mau menginput seperti biasa. Tinggal kita klik Analyze, Regression, dan di sini ada menu Binary Logistic. Nah, kalau sudah Binary Logistic, kita lanjutkan. Nah, ini sebagai contoh ada X1, X2, dan Y. Ini Y-nya adalah minat berwirausaha. Apakah berminat atau tidak? Jadi di sini contoh lainnya, kalau tadi saya memberikan contoh tentang opini audit, di sini contohnya terkait minat. Jadi orang itu berminat atau enggak? Misalkan kalau berminat kita kasih nilai 1, kalau dia tidak berminat kita kasih angka 0. Nah, berarti itu juga variabel dummy. Ya. Jadi di sini minatnya itu variabel Y kita masukkan ke dependent, dan X-nya kita masukkan ke bagian bawahnya, ada bagian covariance-nya. Ya, jadi tinggal diikutin saja. Kalau sudah, nanti tinggal diklik save dan dicentang sesuai yang ada di gambar ini. Berikutnya, tinggal klik continue, lalu OK, nanti klik continue, lalu klik menu option. Ya, option itu ada di sini. Ya, tadi sebelumnya kita klik menu save. Ya, sesuai di sini kita klik save dulu. Kalau sudah selesai yang menu save tadi, nanti klik option. Jadi jangan continue OK dulu. Ya, jangan di OK kan dulu karena belum selesai. Nah, di sini ada menunya. Menunya ini yang dicentang dan pastikan angkanya sudah sesuai dengan yang tertera di gambar ini.
Kalau sudah, barulah klik OK, nanti keluar tabel seperti ini. Nah, inilah adalah hasil dari statistik uji regresi logistik. Dan penjelasannya bisa dibaca. Dan itu saja sepintas terkait yang namanya regresi logistik. Pada intinya regresi logistik ini digunakan kalau ada variabel dummy di Y-nya 1010. Itu saja untuk penjelasan singkatnya. Sekian dan terima kasih.